yaitu kenapa penebus itu harus manusia dan juga harus Tuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana bahwa kita itu ya menyembah Tuhan, ya kita menyembah Tuhan, dan Tuhan itu adalah roh, dan kita juga menyembah Yesus yang inkarnasi, firman yang menjadi manusia. Nah, lalu dikatakan penebus yang kita bicarakan sebelumnya itu harus manusia, ya. Dia harus manusia sejati dan dia harus manusia yang benar, tapi dia harus memiliki kemampuan kuasa yang seperti Tuhan. Nah, itu kenapa pada pelajaran kedua ini ya kita akan belajar kenapa ya penebus itu harus manusia dan juga Tuhan. Nah, ya ini menarik. Nah, maka kita akan lanjut kepada pertanyaan kelima. Pertanyaan yang 1, 2, 3, 4 kemarin sudah kita bahas ya. Nah, pertanyaan kelima, orang berkata begini, mengapa dia harus seorang manusia sejati dan benar? Jadi kalau penebus itu harus manusia, karena yang mau ditebus itu adalah manusia dari dosa, maka sang penebus harus manusia, tapi dia harus manusia sejati dan benar. Kenapa kok dia harus manusia sejati dan manusia yang benar? Nah, jawabannya adalah sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Nah, jadi yang mau diselamatkan ini kan manusia. Jadi harus ada manusia juga ya yang sama ya untuk menebus manusia yang berdosa itu. Itu kenapa di dalam Roma 5 ayat 18 berkata, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Siapa satu orang itu? Adam. Sehingga semua orang yang lahir di bumi ini berdosa. Nah, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya. Jadi apa satu perbuatan kebenaran itu? Sehingga orang semua beroleh pembenaran untuk hidup. Ini tentu nanti perbuatan karya keselamatan Yesus mati di kayu salib, ya. Tapi dia itu harus ya orang sejati, manusia sejati, ya, dan dia ya harus benar, ya. Kenapa begitu? Karena keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Jadi manusia yang berdosa itu harus ditebus oleh manusia juga. Tidak boleh oleh binatang, ya. Tidak boleh. Nah, yang kedua, ya, dia harus manusia sejati. Ingat, Yesus adalah manusia sejati, ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang telah berdosa, ya, telah kena hukum, yaitu Adam, dia manusia. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup, yaitu Yesus. Dan Yesus pun adalah manusia sejati. Nah, yang kedua dikatakan, sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain karena ia sendiri pun seorang berdosa. Nah, jadi manusia tidak ada yang benar, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang suci. Ya, tidak ada manusia yang kudus. Sedangkan orang yang mau menebus itu harus kudus, suci, benar. Karena tidak mungkin orang berdosa menebus orang yang berdosa. Jadi, dia harus manusia benar, manusia kudus, manusia suci. Nah, syarat ini, ya, manusia yang benar ini, ya, 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kristus mati hanya sekali, Bapak Ibu. Sehingga ketika Anda bertobat lahir baru, ya, Anda menerima Yesus yang telah mati dan bangkit naik ke surga itu hanya sekali. Bukan 2 kali, hanya sekali.
Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Jadi Yesus itu pribadi yang benar, menebus untuk kita orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang berdosa. Supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi syarat pertama, sang penebus itu kenapa harus manusia? Pertama, ya, kenapa harus manusia sejati dan benar? Karena yang ditebus adalah manusia. Ya. Jadi penebusnya harus manusia sejati, bukan yang lain. Yang kedua, karena dia mau menebus orang berdosa, haruslah dia pribadi yang tidak berdosa, kudus. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun manusia, kecuali Yesus. Karena Yesus selain pribadi benar-benar sejati manusia, dan dia benar-benar kudus dan benar, tidak berdosa. Ya. Nah, ini yang pertama. Kenapa penebus itu harus manusia sejati dan benar? Nah, pertanyaan yang ke-6, Bapak Ibu, mengapa dia harus juga Allah sejati? Nah, ini unik. Selain dia manusia sejati dan benar, tetapi kenapa dia harus Allah juga? Apakah tidak cukup saja manusia yang menebus? Ternyata tidak, Bapak. Pelajaran sebelumnya, hari sebelumnya kita sudah pada pelajaran 1 sudah kita katakan, dia harus manusia, tapi dia juga harus Tuhan. Karena kekuasaan yang bisa menebus, menghapus dosa itu adalah Tuhan, nggak bisa manusia. Tapi Tuhan. Nah, makanya dia harus manusia sejati dan dia juga harus Tuhan. Nah, mengapa dia harus juga Allah sejati? Jawabannya, supaya dengan kuasa kealahannya, dia dapat menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya, memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita, dan mengembalikannya kepada kita. Jadi, pertama, kenapa dia harus Tuhan? Ya, Yesaya 9 ayat 5, karena ya supaya kuasa Allah. Jadi, yang menebus itu harus Allah, Bapak Ibu. Ya, cuman kan masalahnya Allah tidak mungkin mati, ya. Maka harus manusia. Nah, tapi yang menebus itu harus Allah. Nah, kenapa? Karena kuasa kealahannya itu yang sanggup menebus manusia dari dosa, menghapus dosa. Itu kenapa di Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi yang inkarnasi menjadi manusia, Yesus itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaannya, siapa yang bisa memiliki gelar sifat seperti ini? Dia penasehat ajaib, itu pasti, kalau yang ajaib pasti Tuhan. Allah yang perkasa ya udah pasti Tuhan. Bapa yang kekal, Tuhan. Raja damai itu nggak ada kecuali Yesus, karena dia Raja damai. Jadi, ya, kenapa dibutuhkan Tuhan? Karena Tuhan yang bisa menghapus dosa, Tuhan yang memiliki kuasa kealahan. Itu ada di Yesaya 9 ayat 5. Jelas, dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi, dia harus Allah sejati. Yang kedua, dia dapat menanggung dosa seluruh manusia ini dari dulu, sekarang, bahkan sampai yang akan datang. Itu harus ditanggung oleh seorang pribadi. Dan itu tidak mungkin manusia, tetapi Tuhan. Ya, dia harus Tuhan. Itu kenapa di Yesaya 53 ayat 11 dikatakan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, hambaku itu artinya punya di situ Yesus, ya, sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikulnya. Jadi seluruh kejahatan kita, dosa kita, pemberontakan kita, seluruh umat manusia ini dipikul oleh Yesus, terutama oleh orang yang percaya kepada Yesus. Ya, ini luar biasa ya. Kenapa dia harus Tuhan? Ya, karena hanya Tuhan yang sanggup, manusia tidak mungkin. Ya, nah,
Selanjutnya, yang C itu dikatakan apa? Beban murka Allah atas kemanusiaannya. Ya, jadi dikatakan gini, Mazmur 130 ayat 3, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jadi nggak akan ada yang dapat tahan menanggung murka Tuhan itu. Ya, yang memang upah dosa adalah maut, kematian. Nggak ada yang bisa menanggung, Bapak. Nggak ada yang bisa tahan, kecuali Tuhan itu sendiri. Dosa kita ini banyak, bahkan sebelumnya kita sudah belajar, setiap hari bertambah. Ya, bukan berkurang, bertambah. Karena kita masih ada di bumi ini. Nah, yang keempat, kenapa dia harus Tuhan? Dikatakan apa? Memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita dan mengembalikannya kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Tuhan, ya, karena kasih Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah kita, ya, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh kasihnya. Nah, ini penting, ya. Ini penting. Nah, kita lanjut. Pertanyaan yang ke-7. Tetapi siapakah pengantara itu? Ya. Siapakah pengantara itu? Nah, ini penting. Ya, siapakah pengantara itu? Ya. Yang adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati dan benar. Jadi kan ada syaratnya tadi 3. Dia harus Allah sejati, dia harus manusia sejati, dan manusia yang benar. Nah, siapa itu pribadi itu? Ya, tadi kita sudah lihat, ya, dia harus Allah sejati, ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus itu adalah Allah. Ya, jadi Yesus adalah Allah, jelas. Nah, yang B-nya dikatakan Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi dia juga manusia sejati. Ya, karena diperanakan, ya, menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, yang ketiga juga Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, namun hanya tidak berbuat dosa. Jadi jelas ya teman-teman Bapak Ibu, jadi pribadi itu jelas dia Allah sejati, dia juga manusia sejati, dan dia benar. Hanya tidak berbuat dosa, tidak ada dosa. Yesus itu manusia sejati, 100% manusia. Hanya saja yang membedakan dia tidak berbuat dosa. Ya. Nah, pertanyaannya siapa itu pribadi itu? Ya, jawabannya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi siapa pribadi penebus pengantara ini? Ya, yang memiliki hakikat Allah, ya. Allah, ya. Ya, hakikat Allah. Dia adalah Allah, ya. Pribadi, ya, maksud saya adalah pribadi Allah, ya. Hakikat, maaf ya, hakikat Allah, tapi dia juga manusia gitu. Ya. Tapi dia juga manusia. Ya, satu hakikatnya, ya, hakikatnya, tapi dua naturnya. Ya, satu pribadinya, dua naturnya. Dia harus 100% manusia
100% Allah. Itu Yesus. Nah, lanjut. Yang E-nya, yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan yang sempurna bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, jadi jelas di sini bahwa ya Yesus itu ya dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan yang sempurna bagi kita. Ya. Di 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi Kristus itu telah menjadi hikmat bagi kita, pengenalan bagi kita akan kebenaran, karena kita dibenarkan, dikuduskan, dan kita ditebus. Ingat, kita ini orang berdosa, Bapak Ibu, teman-teman. Kita ini sebenarnya tidak pantas ya untuk diselamatkan, untuk datang kepada Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih Allah, ya, sehingga setiap orang yang percaya, ya, percaya dengan hati, ya, dibenarkan dengan mulut, mengaku diselamatkan, ya, di Roma 10 ayat 9 sampai 10, itu confession kita. Maka kita ini dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Itu ya, berbeda dengan Abraham. Abraham itu dibenarkan karena apa yang dia perbuat. Ya, kita ini dibenarkan karena kita percaya kepada Kristus. Sehingga sebenarnya tidak ada yang layak bagi kita untuk dibenarkan. Tapi karena kasih Allah, grace, ya, kasih karunia Allah, kemurahan Allah, kasih karunia, maka kita ini dibenarkan. Setelah dibenarkan, kita dikuduskan, ya, sampai nanti kita sempurna seperti Kristus, ya, menyatu dengan Kristus. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita mengerti, belum nanti kita belajar tentang dui natur Yesus, ya. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dan ini yang sering muncul menjadi pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita Muslim. Mereka heran, kok Tuhan itu harus mati sih? Yang menebus manusia itu kenapa harus jadi manusia, harus mati di kayu salib? Itu yang sering menjadi pertanyaan. Nah, tapi kalau kita memahami prinsip-prinsip ini, maka kita bisa menjawab, kenapa dia harus menjadi manusia? Kenapa dia juga harus Tuhan? Ya, tadi sudah kita jelaskan. Karena yang mau ditebus adalah manusia. Sehingga yang menjadi tebusan korban ini ya harus manusia. Tapi karena yang ditebus ini berdosa, maka yang menebus harus kudus. Nggak mungkin nih, nggak. Yang berdosa menebus orang berdosa, nggak mungkin. Tapi yang kudus, yang bersih, yang suci harus menebus yang berdosa. Pertanyaannya, tidak ada orang yang kudus, yang suci, yang tidak pernah berdosa. Tidak ada. Yang lahir ke dunia ini pasti berdosa. Kalau begitu harus ada sosok yang tidak berdosa. Siapa itu? Pasti Tuhan. Pasti Tuhan yang tidak berdosa. Itu kenapa sang penebus pengantara ini, selain dia manusia sejati yang benar, dia juga harus Tuhan. Nah, jadi kita sudah bisa kasih jawaban kenapa ya Yesus itu harus jadi manusia. Firman Tuhan itu harus menjadi manusia, mengambil rupa manusia, menjadi daging, menjadi manusia. Kenapa? Kita sudah bisa jawab. Ya. Karena tidak mungkin hewan yang menebus manusia. Ya. Dosa-dosa manusia dulu di Perjanjian Lama ditebus dengan korban binatang, hewan. Tapi itu ternyata tidak sempurna. Maka yang sempurna itu datang Yesus Kristus, sehingga dia menggenapi atau menghilangkan yang tak sempurna itu. Ya, sehingga kita manusia yang berdosa ini bisa dibenarkan karena iman. Nah, yang terakhir, teman-teman, yang terakhir, apa pertanyaan yang terakhir? Nah, dari mana saudara mengetahui hal itu, ya? Dari mana saudara mengetahui hal kebenaran ini? Kok Yesus itu ya Tuhan dan manusia 100%, dan dialah pengantara juru selamat itu? Dari mana Anda yakin dan percaya bahwa itu satu kebenaran? Apakah itu bukan karangan, ya, atau suka-suka orang yang meyakininya? Atau ini satu kebenaran yang memang sudah tertulis dari sononya? Nah, jawabannya, ya, kita percaya dan mengetahuinya
dari Injil yang kudus, dari firman Tuhan yang pasti. Ya, maksudnya apa? Apakah itu sudah tertera dari sejak dulu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu? Apakah memang sudah dikatakan seperti itu bahwa penebus itu manusia dan juga Tuhan? Ya, apakah itu Yesus? Apakah itu sudah ada diceritakan sehingga kita mengimaninya? Ya, benar. Jawabannya benar. Ya, dalam Kejadian 3 ayat 5 berkata apa? Ya, mula-mula Allah sendiri telah menyatakannya di Taman Firdaus. Itu yang pertama. Berarti di perjanjian lama pun sudah dinyatakan itu. Ya, Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi nanti kelanjutannya ini tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan berjalan di dalam taman itu. Nah, saya percaya ya yang berjalan di taman itu adalah teofani Allah. Teofani artinya penampakan Allah dalam wujud yang bisa nampak oleh manusia, tetapi prainkarnasi sebelum Yesus. Ya, sebelum Yesus. Dulu di perjanjian lama ada teofani, sering ya, waktu Abraham menerima 3 orang ya yang diundangnya untuk makan, ya, 1 adalah teofani, 2 adalah malaikat. Yakub ketika bergumul ya dengan seseorang itu adalah teofani Allah sendiri ya, tapi dalam wujud penampakan teofani yang bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia. Jadi sejak mula Allah bersendiri telah menyatakannya di Taman Firdaus. Nah, yang kedua, kemudian dia menyuruh para bapa leluhur. Ya, Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Jadi jelas Abraham ya, bapa segala bangsa. Ya, ini juga telah dinyatakan. Ya. Nah, yang ketiga, para nabi. Kisah para Rasul 10 ayat 43. Tetapi dialah semua nabi bersaksi, ya, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, mendapatkan pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Nah, itu yang membuat kita percaya. Lalu apakah itu saja? Ya, ada juga dikatakan ya, yang kudus mengabarkannya dan memperlihatkan bayangannya melalui kurban-kurban dan upacara-upacara lain menurut hukum Taurat Allah. Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangannya saja dari keselamatan yang akan datang. Ya, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi, hukum Taurat itu, menjalankan hukum Taurat tidak akan mungkin sempurna, karena satu saja dari hukum Taurat yang dilanggar, semuanya juga tidak akan berlaku. Jadi, hukum Taurat itu adalah bayang-bayang dari yang akan datang, yang sempurna. Itu kenapa kita hidup di dalam perjanjian baru yang sudah realita Tuhan penggenap itu, juru selamat itu sudah datang, sehingga kita tidak hidup menurut hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia, zaman anugerah. Ya, kenapa? Yang sempurna itu, korban yang sempurna, Yesus itulah yang sudah menjadi korban bagi keselamatan seluruh umat manusia. Ya, yang sempurna. Jadi kita tidak hidup di dalam bayang-bayang. Sudah realita, Yesus sudah datang. Sudah digenapi keselamatan itu. Ya, sehingga setiap orang yang percaya itu diselamatkan. Kita dengan iman kita mengambil keselamatan itu. Dengan iman. Ya, apa yang bisa mengambil keselamatan? Iman kita. Ya. Tetapi jangan lalu kita berkata, oh, iman tanpa perbuatan. Tidak, iman dan perbuatan itu sepaket ya. Karena orang yang beriman pasti berbuat. Ya, tidak mungkin orang yang beriman meyakini tapi dia tidak berbuat, tidak mungkin. Tetapi untuk keselamatan, ya, iman itulah yang membuat kita selamat. Ya, bukan perbuatan kita.
ya, bukan sama sekali bukan perbuatan. Karena perbuatan kita tidak ada sedikit pun yang berharga di mata Tuhan. Tapi iman kita. Tapi karena kita sudah selamat, ya, karena kita beriman, pasti kita berbuat. Berbuat apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, rindu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Itu perbuatan kita. Sampai kapan? Sampai kita ajal menjemput atau sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Itu yang mengatakan iman dan perbuatan itu sejalan. Tapi kalau engkau setelah terima Tuhan Yesus, meninggal seperti yang ada di kayu salib bersama Tuhan Yesus mati, ya dia nggak perlu perbuatan, karena juga dia nggak punya kesempatan untuk berbuat. Waktu dia percaya, hebatnya, ya, dan ini belum tentu orang Kristen bisa menjawab seperti orang yang di kayu salib itu. Ya, dia datang ini, dia katakan apa? Kalau engkau datang sebagai raja, kalau sebagai raja, dia mengatakan datang sebagai raja, itu artinya pengakuan bahwa Yesus itu berkuasa. Pertanyaannya Anda hari ini, apakah Anda sudah pernah mengakui Yesus itu raja? Jangan-jangan Anda tidak lebih dari penjahat itu. Ya, penjahat itu melihat luar biasa bahwa ya Yesus itu adalah raja. Itu yang membuat dia selamat. Ada pengakuan iman bahwa Yesus itu raja yang berkuasa. Nah, yang terakhir, akhirnya dia menggenapinya melalui anaknya yang tunggal. Jadi jelas, Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi, Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi, Yesus bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi sempurna adanya melalui Yesus, pengorbanan Yesus. Sehingga kebenaran, ingat sekali lagi, kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kebenaran kita ini bukan karena kita berbuat baik. No, Bapak Ibu. Kita dibenarkan oleh Tuhan karena kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Karena kita iman, maka kita dibenarkan. Pada selanjutnya kita dikuduskan. Nah, itu prosesnya. Nah, jadi di sini luar biasa, sampai di sini kita sudah bisa nanti menjawab, ya kalau ada yang bertanya, kenapa Yesus itu Tuhan itu harus menjadi manusia untuk menebus manusia ini? Apakah dia tidak sanggup mengatakan, ya selamat semua, hapus dosanya, masuk surga? Apakah dia tidak sanggup seperti itu? Ya, saya percaya dia sanggup karena dia Tuhan. Ya, tetapi ada prinsip-prinsip yang aturan yang sudah Tuhan tetapkan yang dia tidak akan langgar, ya, bahwa upah dosa itu maut, kematian. Artinya orang yang berdosa itu harus mati, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa tetapi beroleh hidup. Kehidupan kekal itu dikembalikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Ini intinya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di pelajaran kedua, ya, tentang katekismus Heidelberg, ya. Ini prinsip-prinsip dasar, ya, pengajaran untuk seorang murid. Nah, ini perlu saya sampaikan dengan bahasa yang simple, ringan, supaya kita mengerti. Jangan sampai kita dasarnya lupa, pondasinya lupa, lalu kita sudah belajar yang tinggi-tinggi, lalu kita nggak punya pondasi yang kuat. Itu runtuh, ya, teman-teman, ya. Nah, saya sangat bersyukur sekali bisa kembali remind, ya, pelajaran-pelajaran yang ya relatif ini sederhana, ya, dan disampaikan di katekismus ini juga sederhana, ya. Jadi saya percaya kita bisa mengerti, ya.